Salam dan selamat malam semua. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Bicara Sabda karena memberikan peluang atau kesempatan kepada saya untuk berkongsi pada malam ini. Perkongsian saya pada malam ini berkaitan dengan pengurusan keuangan yang dipandang dari sudut pandangan Alkitab. Selamat malam dan terima kasih juga kepada para peserta program ini. Bagi saya berpendapat bahwa penyertaan Anda semua di dalam program ini merupakan satu tanda bahwa kita sungguh-sungguh serius di dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan kita, secara khususnya di dalam pengurusan keuangan. Uang perlu diurus dengan baik. Ada orang yang cepat sekali mendapat uang, tetapi dia tidak ada kemahiran untuk mengurus uang. Sehingga uang yang dia perolehi, walaupun dia mendapatkan sejumlah uang banyak, tetapi kesannya tidak begitu ketara, tidak berpanjangan, malah tidak dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, keluarganya, apatah lagi dinikmati oleh orang lain. Dan kesannya tidak berkekalan, sebab dia lemah di dalam pengurusan keuangan. Ada juga sesetengah orang yang pandai mengurus keuangan, tetapi masalah dia adalah uang yang ada di dompet dia, di dalam account dia, terlalu sedikit. Ini disebabkan karena tumpuan pengurusan keuangannya hanya kepada penggunaan keuangan. Sedangkan sebenarnya pengurusan keuangan ini, dia bukan sekadar hanya mengurus bagaimana kita menggunakan uang, tetapi pengurusan keuangan sebenarnya dia bermula daripada bagaimana kita mendapatkan uang tersebut. Malam ini saya membawa kita pada satu peristiwa pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Peristiwa perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan ini tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita simpulkan pembacaan ini ataupun perumpamaan ini, maka kita mendapati bahwa Tuhan itu bersungguh-sungguh ingin melihat supaya apa yang Dia titipkan, apa yang Dia berikan kepada kita sepatutnya diurus dengan baik. Dan bukan sekadar diurus dengan baik, tetapi pengurusan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, menghasilkan suatu manfaat yang baik, secara khususnya pengurusan keuangan ataupun pengurusan harta. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ada kalanya pengurusan keuangan ini akan menjadi suatu penentu nilai sejumlah uang yang kita terima. Contohnya, seseorang menerima ataupun mendapatkan uang sebanyak 100 ringgit. Uang 100 ringgit ini perlu diurus dengan baik untuk memastikan hasil yang berpanjangan, hasil yang boleh dinikmati oleh kita, dan selain daripada itu dapat juga dinikmati oleh orang lain, malah dia dapat meneguhkan, memperluaskan kerajaan Allah. Dan penentunya adalah bagaimana kita mengurus uang yang kita dapatkan itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ayat 27 ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai orang kaya di dalam perumpamaan ini memberikan sejumlah
harta ataupun uang kepada si penerima. Dalam peristiwa ini ada 10 orang diberikan uang minah, 1 untuk setiap orang. Dengan tujuannya adalah diharapkan supaya uang ini diurus dengan baik sehingga menghasilkan pulangan yang baik. Di dalam peristiwa ini juga, dalam perumpamaan ini juga memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menghendaki supaya harta yang diberikan, uang yang diberikan diurus dengan baik. Selain daripada itu, dalam peristiwa, dalam perumpamaan ini juga, Tuhan menghendaki supaya terjadi pelipat gandaan ataupun keuntungan daripada pemberian 1 minah kepada seseorang. Dan juga di dalam peristiwa ini kita mempelajari bahwa Tuhan memberi ataupun memberkati orang yang dapat dipercayai ataupun orang yang mengurus dengan baik harta ataupun uang yang diterimanya. Dan selanjutnya kita dapat melihat bahwa kita akan ataupun seseorang di dalam perumpamaan ini telah kehilangan apa yang dia miliki dan penyebab dia adalah kegagalan untuk mengurus. Ini bermakna bahwa kita akan kehilangan sesuatu yang kita tidak urus dengan baik. Nah, perkara ini yang sangat menakutkan. Kita akan kehilangan sesuatu yang tidak diurus dengan baik. Kembali lagi kita bertanya, apa sebabnya uang perlu diurus dengan baik? Apa sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita mengurus keuangan dengan baik? Ini bukan hanya disebabkan karena dia menginginkan supaya uang itu memperoleh ataupun berlipat ganda. Tetapi kalau kita lihat di seluruh pengajaran dalam Alkitab, kita dapat menemukan bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, termasuk harta, termasuklah uang yang kita terima, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan kita hanya diberi kepercayaan sebagai pengelola, pengurus, tugas ataupun tanggung jawab sebagai pengurus milik Tuhan. Ini bukan sekadar diberi kepada manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi sebenarnya ini sudah diberikan kepercayaan untuk mengurus atau mengelola, ini sudah diberikan Tuhan sejak daripada di tempatnya Tuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tujuannya adalah ataupun tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa ini adalah mengurus, mengelola, mentadbir dengan baik taman yang sebenarnya taman itu sudah sempurna. Tetapi Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab untuk mengurus. Sebab Tuhan menghendaki dengan serius kita menjalankan tugas sebagai pengurus yang baik. Jadi milik Tuhan ini yang berbentuk uang yang dia beri, percayakan kepada kita, perlulah diurus dengan baik. Karena kita sudah tahu bahwa pengurusan keuangan yang baik akan menjadi penentu nilai sebenar uang yang kita dapati ataupun kita peroleh. Sebab itu kita diberikan kepercayaan untuk mengurus. Kalau kita lihat di beberapa ayat di dalam Alkitab, memang ada banyak ayat di dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Kemudian di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-8. Kita juga menemukan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29, 11 dan 12. Termasuk pengetahuan, termasuk kekuatan. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengurus,
Ini bermakna bahwa Tuhan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kita. Artinya kita mempunyai suatu potensi yang sudah ditanam oleh Tuhan di dalam diri kita sejak dari dahulu kala untuk mengurus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan adalah pemilik, sedangkan kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola, mengurus, mentadbir, supaya apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan ini bermanfaat, berlipat ganda, dan menghasilkan sesuatu hasil yang berkekalan, dapat dinikmati oleh orang lain, dan juga berpotensi untuk menggerakkan dan memperluaskan lagi kerajaan sorga. Sebab itu kita diberikan kepercayaan untuk mengurus apa yang Tuhan sudah ciptakan. Sebab yang kedua, karena kita diberi kepercayaan untuk memelihara. Bukan sekadar memelihara untuk menyimpan. Kalau di dalam pembacaan kita dalam Lukas tadi, kita bukan sekadar diberi supaya disimpan, harta itu disimpan, tetapi juga perlu diurus, dilabur, sehingga menghasilkan pelipat gandaan. Nah, ini tanggung jawab kita. Tuhan menghendaki supaya apa yang ada di dalam dunia ini, dia bukan statik. Dia bukan hanya begitu-begitu saja. Contohnya, Tuhan tidak tertarik kalau pada tahun-tahun yang lepas, kita punya pendapatan ataupun harta ataupun milik yang Tuhan percayakan kepada kita hanya sekadar begitu-begitu saja, ataupun hanya sekadar cukup makan saja sejak dari dahulu kala. Penentunya ini adalah pengurusan, sekali lagi pengurusan keuangan. Dan apa sebabnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengurus harta yang sudah diberikan kepada kita? Selain daripada karena harta ini adalah milik Tuhan, dan yang kedua, selain daripada kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus, selain daripada itu, pengurusan yang baik akan menjadikan penentu daripada hasil ke atas apa yang kita urus. 3 kepentingan ataupun penyebab kenapa kita perlu mengurus ini, mengajar kepada kita bahwa dengan sesungguhnya Tuhan memberikan kepercayaan supaya kita mengurus uang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Antara kepentingan di dalam pengurusan keuangan ini yang saya dapat lihat secara pribadi, kepentingan kalau kita mengurus keuangan memang ada banyak kepentingan. Dan antara lainnya ialah seperti yang saya sebut tadi, kalau kita mengurus keuangan dengan baik, harta dengan baik, yang pertama, harta itu akan berkembang. Yang kedua, harta ataupun uang itu mempunyai hasil yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi pekerjaan Tuhan, dan juga bagi orang lain. Dan itu akan berlaku kalau kita mengurus keuangan ini dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sejak awal lagi saya berbicara tentang pengurusan keuangan itu bermula sejak daripada macam mana kita mendapatkan keuangan. Sebab itu saya terpanggil untuk menjelaskan tentang peringkat-peringkat ataupun proses di mana kita perlu dituntut untuk mengurus dengan baik. Nah, yang pertama, mengurus keuangan di peringkat pada waktu kita mendapatkan keuangan itu. Ada orang yang sungguh mengejar uang, sehingga dia lupa keluarga, dia lupa Tuhan, dan juga dia tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya sendiri karena dia berusaha bersungguh-sungguh siang dan malam mengajar uang. Tetapi sebenarnya uang itu ada di mana-mana. Uang itu ada di pokok pisang. Uang itu ada pada seekor ayam.
Uang itu ada di mana-mana. Saya masih ingat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus pergi memancing untuk mendapatkan uang. Dan dia berkata, ikan yang pertama yang dipancing, lihat pada mulutnya, di dalam mulutnya ada uang. Dan ini sebenarnya mengajar kita bahwa uang itu ada di mana-mana, tak payah dikejar. Orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kebijaksanaan yang Tuhan berikan, sebenarnya dia tidak perlu bekerja keras. Hanya dia memerlukan kerja lebih pintar untuk mendapatkan keuangan. Saya bagi contoh. Ada satu perumpamaan di dalam Alkitab yang seseorang itu menemukan mutiara di ladang orang. Dan karena dia mengetahui bahwa di dalam ladang itu ada mutiara yang berharga, karena dia sendiri dapat melihat bahwa ada mutiara yang berharga di ladang orang yang pemiliknya sendiri tidak tahu pun bahwa di ladangnya itu ada mutiara yang berharga, maka orang yang melihat ini ada mutiara di ladang ini, dia sanggup menjual segala miliknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga di ladang orang. Dia jual, kemudian dia beli ladang yang ada mutiara. Jadi ini pun cukup jelas memberitahu kepada kita bahwa ada mutiara di ladang, tetapi sesetengah orang tidak dapat menemukan mutiara yang ada di ladang dia. Macam juga menanam pisang. Biasanya orang menemukan uang pada buah pisang saja. Sehingga sepokok pisang dia hanya boleh mendapatkan sekitar 25 ringgit apabila dia menjual buah pisang dengan harga 25 ringgit setandan pisang. Sedangkan sebenarnya pada pokok pisang, batang pisang, daun pisang, semuanya itu ada nilai uang kalau dia dapat melihat. Masalahnya di sini adalah, adakah saya memiliki kemampuan untuk dapat melihat sesuatu yang tersembunyi, yang orang lain boleh lihat, tetapi saya sendiri tidak boleh melihat. Ada kalanya mata kita ini dibutakan oleh perspektif yang salah terhadap sesuatu benda, sehingga kita tidak mampu melihat bahwa di situ ada nilai uang. Jadi sekali lagi, uang itu ada di mana-mana, tak payah dikejar. Hanya minta Tuhan kebijaksanaan dan usahakan untuk memperoleh kebijaksanaan untuk mendapatkan uang itu. Nah, selain daripada itu, pada waktu kita ingin menemukan keuangan, ingin mendapatkan uang, sesetengah orang, dia bukan sekadar tidak dapat melihat uang ada di mana-mana, tetapi apabila dia berusaha, akhirnya dia lupakan Tuhan. Sedangkan prinsip utama di dalam mendapatkan sesuatu, terutama berkat daripada Tuhan, ialah cari dulu kerajaan Allah. Nah, ini prinsip yang utama. Cari dulu kerajaan Allah, dengan kata lain, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Apabila seseorang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, maka Tuhan yang menguasai pikiran dia. Dia memberikan ide-ide. Tuhan yang apabila Tuhan menguasai pikirannya, cara hidupnya berubah, budaya kerjanya berubah, perspektifnya berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ada kalanya seseorang itu walaupun dia bekerja keras untuk dapatkan uang ataupun dapatkan harta, dia tidak mendapatkan karena budaya kerjanya, budaya kerja yang tidak sesuai. Kalau katakan kau sadar bahwa kau itu sungguh-sungguh sebagai seorang petani, ubahlah budaya, cara berpikir. Salah satu contohnya, masalah kebanyakan anggota-anggota gereja kita, terutama yang ada di pedalaman ataupun pada community kita, ialah masalah mentality. Walaupun mereka itu sebagai petani, pernah satu kali ada kawan
mengisi borang. Dan pada borang itu perlu dinyatakan apa pekerjaan. Dan kawan saya ini, dia menulis pekerjaannya adalah petani. Dia tulis huruf besar lagi tuh, petani. Nah, selepas menghantar borang itu kepada pegawai yang menerima borang itu, dia balik ke rumah. Tapi sebelum balik sampai di rumah, dia singgah dulu beli sayur. Sepatutnya petani itu tidak perlu lagi membeli. Dia akan menghasilkan sendiri karena dia petani. Selain daripada itu, walaupun seorang petani, tapi masalah yang mampu bekerja keras. Tetapi masalah dia ialah walaupun dia ada kemampuan untuk bekerja keras, tetapi kita perlu ubah. Kita bukan sekadar menjadi bekerja keras, tetapi bekerja lebih pintar. Kalau bekerja keras, dia ada ladang sekitar 2-3 ekar, ditanami dengan pelbagai jenis sayur-sayuran, ada padi, ada jagung, dan sebagainya. Dan dia buat itu. Dan apabila dia mendapatkan hasil pulangan, maka tidak sampai pun 1.000 pendapatan 1 bulan. Sedangkan dia bekerja keras. Ladang luas. Kali ini kami memperkenalkan satu formula yang diusahakan oleh petani yang kami sebut sebagai petani pintar. Ladang berukuran 100 kali 100 kaki persegi yang akan menghasilkan pulangan sebanyak sekurang-kurangnya 3.500 1 bulan. Dan ini dikelola oleh petani pintar. Kita perlu berubah dari segi budaya kerja. Mentaliti kita perlu diubah. Saya terlibat secara langsung di dalam pembinaan community untuk menyediakan kertas kerja, menetapkan prinsip-prinsip, mengubah community, memajukan community. Itu kerja yang senang saja. Tetapi pada waktu kami berpikir macam mana mengubah mentality, anggota community, itu yang merupakan cabaran utama. Sepatutnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, meraih harta, mendapatkan keuangan dengan jumlah yang mencukupkan, yang pertama kita perlu ada kemampuan untuk melihat, menyadari bahwa sebenarnya berkat, harta, keuangan ada di mana-mana. Yang kedua adalah ubah mentality, ubah cara kerja kita, budaya kerja kita perlu diubah. Walau apapun jenis pekerjaan, kita perlu berubah dan mengubah pikiran, budaya sebenarnya tidak mudah. Sebab itu biarlah firman Tuhan ambil alih memenuhi pikiran kita. Dan saya sangat percaya bahwa apabila kita memiliki suatu kemampuan untuk melihat sesuatu yang bernilai, dan selain daripada itu mengubah mentaliti ini, maka 2 benda ini akan memastikan kita lebih mudah meraih berkat-berkat daripada Tuhan. Tapi dalam keadaan yang sama, kita perlu jangan melupakan Tuhan, melupakan keluarga, melupakan anggota-anggota gereja yang lain, melupakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, selain daripada itu, mengurus bagaimana mendapatkan uang, di dalam pengurusan keuangan juga sangat penting untuk mengurus bagaimana menggunakan uang. Ini penting. Kalau kita berjaya dapatkan keuangan banyak, tetapi dia tidak akan berkekalan lama dan tidak mempunyai pengaruh yang positif yang mendatangkan impak kepada orang lain kalau kita tidak urus dengan baik. Sebab itu, urus penggunaan keuangan itu. Ada budgeting, anggaran. Kita mau pikirkan. Yang pertama, berapa anggaran jangkaan yang diperlukan. Nah, malam hari ini saya mau bertanya pada saudara-saudari, berapakah keperluan sebenarnya setiap bulan? Berapa? Sesetengah orang dia tidak sadar, dia tidak pernah menghitung, memikirkan berapa sebenarnya yang saya perlukan
pada setiap bulan. Kalau kita sadar, kalau kita tahu berapa betul-betul yang saya perlukan pada setiap bulan, maka keperluan itu perlu diusahakan untuk dapatkan. Karena kalau tidak, ada kalanya kita mengalami kekurangan. Sebab kita tidak tahu apa yang perlu dibuat kalau kita tidak sadar, tidak tahu tentang berapa yang kita perlukan sebenarnya setiap bulan. Selepas itu, kalau kita sudah daftarkan senarai keperluan dan berapa jumlah, maka fikir balik berapa saja pendapatan satu bulan, berapa perolehan setiap bulan. Contohnya keperluan bulanan sekitar 3.500. Kemudian setelah kita mendaftarkan pendapatan satu bulan sekitar 2.500 saja, itu berarti kita masih kekurangan sebanyak 1.000 ringgit. Kalau dalam keadaan situasi seperti ini, apa yang kita buat? Sudah tentu kita akan memikirkan sumber baru, pendapatan yang baru. Bagaimana cara kita menerbitkan satu sumber pendapatan yang baru? Apabila kita menemukan bahwa keperluan tidak dapat dipenuhi oleh apa yang kita peroleh setiap bulan. Nah, sekali lagi, pastikan bahwa kita sungguh-sungguh mengetahui berapa sebenarnya keperluan. Ada kalanya kita punya budaya ini lain, Mbah. Banyak pun cukup juga. Sedikit pun cukup juga. Tapi dia tidak sadar yang sebenarnya dia kekurangan. Itu masalah besar. Sebab itu, apabila kita memastikan berapa keperluan sebenar, bandingkan dengan pendapatan yang bakal diterima pada setiap bulan, kalau tidak mencukupi, kita perlu fikir, apalagi sumber keuangan yang saya perlu buat. Itu budgeting. Nah, untuk memastikan berapa jumlah, kenalah senarai keperluan-keperluan ataupun apa-apa yang perlu dibiayai. Contohnya, makan minum dalam keluarga satu bulan berapa? Selain daripada itu, belanja utility, air, elektrik, dan sebagainya satu bulan berapa? Bayaran pinjaman seperti kendaraan, rumah berapa? Dan sebagainya. Semua itu sudah disenaraikan untuk memastikan berapa sebenarnya kita punya keperluan. Dan selepas itu baru fikirkan uang yang kita terima, yang bakal kita terima pada setiap bulan, berapa? Supaya nanti apabila kita memastikan apa liability di dalam keluarga, maka kita tidak sembarangan gunakan uang. Karena sebenarnya uang ini untuk bayaran yang lebih utama. Ada kalanya kita menghabiskan uang dengan membiayai bukan keperluan, tetapi keinginan. Di dalam Alkitab mengatakan Tuhan memenuhi keperluan kita, bukan keinginan. Tapi ada banyak kali kita membelanjakan uang, menghabiskan uang dengan hanya memenuhi keinginan-keinginan. Sudah ada telepon yang ialah boleh menghubungi, yang boleh ada WhatsApp dan sebagainya. Maulah ekonomi yang canggih. Sedangkan dia tidak tahu kemampuan keuangannya. Karena alasannya, saya punya jiran ada telepon yang baik. Saya punya staff ada telepon yang baik. Bolehlah telepon. Dia bolehlah telepon. Padahal dia punya keperluan keuangan itu sebenarnya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan-keperluannya. Budgeting sangat penting pada waktu kita menguruskan ataupun menggunakan keuangan. Nah, selain daripada mengurus bagaimana mendapatkan uang, bagaimana menggunakan uang, satu tahap lagi dalam pengurusan keuangan ialah bagaimana cara kita memperbanyakkan uang itu. Saya ada pengalaman menternak itik sebelum kiamat pula. Sebelum PKP dulu, sebelum COVID dulu. Saya menternak itik bermula pada tahun 2014. Mula-mula saya mendapat pendapatan hanya daripada 50 biji telur itik setiap bulan. Sekitar tidak sampai 1.000 untung bersih. Jadi kalau dikira betul masih belum mencukupi keperluan-keperluan yang diperlukan setiap bulan. Jadi perlu memperbanyakkan apa yang ada. Kemudian saya gunakan uang yang ada itu untuk dilabur lagi supaya
saya dapat uang lebih. Kemudian tambah lagi sehingga pernah satu kali 450 biji telur setiap hari dikutip. Daripada 50 biji telur dengan harga yang kecil sedikit, kemudian tambah lagi sehingga pendapatan pun bertambah. Memperbanyakkan, usaha untuk memperbanyakkan. Jadi artinya kita tidak merasa puas dengan katakan kita punya pendapatan, saya punya pendapatan 3.500 satu bulan. Sedangkan harga barang-barang semakin hari semakin naik, dan bukan sekadar harga barang-barang, kos-kos yang lain pun semakin naik. Maka kalau 3.500 satu bulan sejak dulu sampai sekarang, malah sampai kiamat pun 3.500 saja, artinya saya akan mengalami inflasi yang besar, saya tidak dapat mengejar, memenuhi apa yang saya perlukan beberapa tahun akan datang. Sebab itu saya perlu mengurus keuangan. Tujuannya adalah untuk melipat gandakan. Dan inilah yang dibuat di dalam pembacaan kita. Tuhan menghendaki supaya uang satu minah itu dilipat gandakan. Talenta yang diperolehi 5 talenta itu berganda menjadi 10 talenta. Dan ini sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Jangan mengurus hanya penggunaan saja. Jangan mengurus hanya memperoleh saja, tetapi urus bagaimana cara kita untuk melipat gandakan uang yang ada. Dan yang seterusnya, mengurus keuangan sehingga orang lain mendapat manfaat. Mengurus keuangan yang ada, mengurus uang yang saya miliki sehingga orang lain dapat menikmati, mengurus uang yang saya dapati sehingga dia akan berkekalan, dan bukan sekadar berkekalan tetapi uang yang saya dapati itu ada quality yang maksimal. Contohnya, kalau saya ada duit 1.000 ringgit, kalau saya tidak mengurus dengan baik, kalau saya tidak mengurus dan tidak memastikan uang ini boleh dinikmati oleh orang lain, boleh berkekalan, boleh ada hasil yang lebih, maka saya gunakan yang 1.000 ringgit itu dan cepat habis. Tiadalah, noktalah, habis sudah itu duit 1.000. Tapi kalau saya urus dengan tujuan supaya satu, orang lain dapat menikmati, supaya duit 1.000 ini tidak habis hanya begitu saja, tetapi dia berkekalan, maka dia bertambah nilai, bertambah quality. Yang walaupun dia hanya 1.000 saja, tetapi quality dia, kesan dia, penggunaan dia itu meluas dan banyak. So, usahakan mengurus keuangan. Bukan sekadar dapatkan, menggunakan, memperbanyakkan, tetapi bermanfaat. Dan yang terakhir adalah mengurus keuangan sehingga Tuhan dipermuliakan. Bagaimana mengurus keuangan yang 1.000 itu? Sehingga memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya uang yang ada pada kita, harta yang ada pada kita itu bukan sekadar kita nikmati sendiri-sendiri. Dan bukan sekadar hanya boleh membiayai apa yang ada di dalam dunia, tetapi juga boleh memperluaskan kerajaan sorga. Kita sudah tentu memastikan di dalam anggaran kita, di mana sekolah-sekolah Injil, siapa hamba-hamba Tuhan, mana gereja-gereja yang memerlukan, yang mendapat sumbangan daripada keuangan saya secara konsisten. Dan apabila ini berlaku, maka saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin diperluaskan. Sekali lagi, Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya dan kita, bukan sekadar dapatkan keuangan, tetapi mengurus uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya ini adalah masa untuk kita berpikir, berbincang bersama-sama. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan bincang bersama-sama, terutama pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan pengurusan keuangan. Bagaimana mendapatkan keuangan? Bagaimana menggunakan keuangan?
bagaimana memperbanyakkan uang, bagaimana uang itu nilai dia berkekalan dan ada dampak positif kepada orang lain, dan bagaimana mengurus uang sehingga Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.